Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Insyirah TV. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Materi kita hari ini adalah mengenai latihan membaca dengan judul Madza ta'mal. Baik, ini kita bacanya menjadi Madza ta'mal. Artinya, apa yang kamu lakukan? Baik, di sini ada beberapa kalimat. Kita lihat untuk kalimat yang pertama. Kita baca usratun ahmada la tanamu yaumal utlah. Kemudian kalimat yang kedua, aliyun yaknusu ghurfatal julus. Kemudian kalimat yang ketiga, wa fatimatu taknusu ghurfatan naumi. Kemudian selanjutnya kalimat yang keempat, wa Ahmadu yaghsilul malabis. Ini keliru. Wa Ahmadu yaghsilul malabis. Kemudian kalimat selanjutnya, wa latifatu takwil malabisa. Selanjutnya, wal abu yasqi al azharu. Kemudian, wal ummu tatbakhur ruzza. Lalu wal jaddatu taghsilul atbaqa. Dan kalimat yang terakhir adalah wal jaddu yaqra'ul qur'ana. Baik, kita coba berikan harokatnya. Kalimat pertama usratu. Nah, kenapa kita baca usratu? Karena di sini kedudukannya merupakan kata yang di awal kalimat, sehingga harus diberikan tanda rofa atau marfu. Dan di sini rofanya dengan dhammah. Jadi usratu, nah Ahmad. Nah, kata Ahmad di sini harusnya Ahmadi, tapi karena kedudukan Ahmad di sini merupakan kata yang tidak bisa diberikan harokat jar, maka menjadi Ahmada. Jadi usratu Ahmada. Kedudukannya kata Ahmad di sini ada sebagai mudhafun ilaih. Kemudian untuk kata usratu di sini kedudukannya sebagai mudhaf. Selain dia kedudukannya sebagai mubtada. Jadi usratu Ahmad. Kemudian la tanamu. Nah, ini fi'il mudhari, la tanamu fi'il mudhari bagian sahihul akhir, jadi diakhiri dengan harokat dhammah. Yauma. Kata yauma di sini merupakan objek. Yaumal utlati. Al-utlati. Kenapa diberikan harokat kasroh? Karena ini kedudukannya sebagai mudhaf. Mudhafun ilaih. Mudhafnya mana? Mudhafnya adalah kata yaum. Atau bisa juga ini sebagai zorof. Yaum di sini kedudukannya sebagai zorof. Zorofnya zorof yang menunjukkan waktu, hari. Dan al-utlah di sini kenapa kasroh? Karena kata yaum ini digunakan sebagai zorof. Kemudian kita lihat kata selanjutnya, Ali. Ini aliyun. Nah, aliyun yaknusu. Nah, kata aliyun di sini kedudukannya sebagai mubtada, yaknusu di sini kedudukannya sebagai khabar. Nah, khabarnya di sini jumlah fi'liyah. Jadi, khabar yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kata yaknusu sendiri, ini merupakan fi'lul mudhari bagian sahihul akhir, sehingga diakhiri dengan harokat dhammah. Kemudian, ghurfata. Nah, kenapa kita berikan harokat fatah pada kata ghurfata? Karena kata ghurfata di sini menunjukkan objek. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ulun bih. Nah, seperti ini. Maf'ulun bih. Sehingga dia harus diberikan harokat nasab. Dan tandanya adalah di sini fathah. Karena salah satu tanda nasab adalah fathah. Kemudian selain itu kata ghurfah ini kedudukannya sebagai mudhaf. Dan sehingga al-julus kita berikan harokat kasroh. Karena ini mudhafun ilaih. Nah, jadi sudah dapat kita dua mudhafun ilaih. Kemudian di kalimat selanjutnya wa fatimatu sama kata Fatimah. Wa fatimatu ini tidak menerima tanwin. Taknusu. Nah, untuk Ali diawali dengan kata yaknusu.
tapi ketika Fatimah dia diawali dengan kata tak atau menjadi taknusu. Jadi ini kaidah nahwunya, ketika diawali dengan kata benda yang bermakna muzakkar atau yang menunjukkan kata laki-laki di sini, maka kita berikan awalan ya. Tapi ketika dia diawali dengan kata benda yang menunjukkan makna perempuan, maka diawali dengan kata atau huruf ta. Jadi taknusu. Nah, ini berlaku untuk kaidah fi'lul. Fi'lulnya fi'l mudhari. Seperti ini. Oke, jadi wa Fatimatu taknusu ghurfata sama an-naum. An-naumi. Kemudian wa Ahmadu yaghsilu. Nah, ini karena fi'lul mudhari bagian sahihul akhir, jadi wa yaghsilu al-malabis. Kata al-malabis di sini ini harus diakhiri dengan harokat fathah. Kenapa? Karena ini kedudukannya sebagai maf'ulun bi. Atau kita kenal dalam bahasa Indonesia disebut dengan objek. Nah, jadi kata yaghsilul malabis kita buat di sini. Yaghsilu di sini sebetulnya ada predikat atau kata kerja. Kata kerjanya yaghsilu. Kemudian ada subjek. Nah, pada kata yaghsilu di sini ada subjek. Subjeknya apa? Subjeknya tersembunyi. Tersembunyi pada kata yaghsilu, yaitu dengan domir huwa. Nah, huwa di sini kembali kepada kata Ahmad. Jadi sebetulnya yaghsilul malabis artinya Ahmad sedang mencuci al-malabis, pakaian. Sehingga kata al-malabis itu harus diberikan harokat nasab atau di sini adalah fathah. Oke, selanjutnya walatifatu sama, ini kedudukannya sebagai mubtada, khobarnya takwi. Walatifatu takwi, ini harusnya takwiyu. Tapi karena ini merupakan fi'lul mu'tal atau fi'lul yang berharfu illat, maka kita baca wa takwi al-malabisa. Sama, kedudukan al-malabisa kedudukan sebagai objek. Kemudian wal abu, nah sama, karena abu ada di awal kalimat, ini sebagai mubtada. Jadi setiap kata benda atau nama orang yang berada di awal kalimat itu harus diberikan harokat rofa. Dan salah satu tanda rofa adalah dengan dhammah. Yasqi, nah kata yasqi di sini ini menunjukkan kata benda, kata kerja dan pelaku. Kata kerjanya yasqi, pelakunya atau subjeknya tersembunyi. Dan dia tersembunyi dengan domir huwa. Huwanya kembali kepada kata al-abu. Sehingga di sini al-azhara. Kenapa? Karena ini kedudukannya sebagai objek. Oke, di selanjutnya wal ummu tatbakhu, sama, ini kedudukannya fi'il dan subjek dan fa'il, ini berarti mubtada. Maka ar-ruzza di sini harus harokat fathah karena dia maf'ulun bih atau objek. Selanjutnya wal jaddatu tagsilu al-atbaq. Nah, sama, ini harus al-atbaq. Terakhir wal jaddu yaqra'u al-qur'ana. Nah, diakhiri dengan harokat nasab, yaitu fathah. Maka kesimpulannya, ketika ada kata kerja, kemudian ditambah dengan subjek, ditambah dengan objek, maka di sini subjeknya akan menjadi rofa. Rofa di sini bisa dengan dhammah, kemudian objeknya akan menjadi nasab. Nasab di sini bisa dengan fathah. Seperti ini. Kita ambil contoh. Saya buat di atas. Misalkan yang menunjukkan subjeknya terlihat. Kita buat di sini yaqra'u Ahmad. Nah, maka kata Ahmad harus diberikan harokat dhammah karena ini kedudukannya sebagai subjek. Dan predikatnya adalah yaqra'u. Sehingga yaqra'u Ahmad, Ahmad sedang membaca atau
Ahmad sedang membaca misalkan Al-Quran. Maka kata Al-Quran itu harus diberikan harokat nasab. Di sini dengan fathah. Jadi yaqra'u Ahmadu Al-Quran. Nah, bisa juga kita hilangkan kata Ahmadnya, dia digabung dengan mubtada. Misalkan di sini kita buat mubtadanya adalah al-abu. Maka al-abu yaqra'u al-Qur'ana. Nah, mana subjeknya? Subjeknya tersembunyi pada kata yaqra'u, yaitu dengan domir huwa. Dan huwanya kembali kepada kata al-abu. Oke, demikian terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.